Anak saya betul. Kamu cantik, Bu. Hai guys, kembali lagi di Smart Art Channel. Aku kembali ke bioskop untuk yang kedua kalinya untuk menonton Sri Asih. Dan dibandingkan menonton pertama kali, ini aku lebih emosional guys. Karena film baru dimulai saja, mataku langsung berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, ini kenapa aku merinding ingin nangis kayak gini ya? Sepanjang film. Aku nonton untuk kedua kalinya karena aku rasa memang aku pribadi perlu untuk benar-benar memahami dengan detail cerita yang disajikan di film Sri Asih ini. Sebelum Bumi Langit muncul ke permukaan, jujur aku bukan pembaca komik ya, jadi aku nggak tahu cerita-cerita detail di komik superhero Indonesia. Di saat kalian para pecinta film dimanjakan dengan superhero Marvel ataupun DC, aku di situ mencari dan berangan-angan bagaimana jika Indonesia membuat film superhero dengan mengangkat mitologi yang ada di Indonesia. Lagi-lagi pikiranku terbentur dengan kenyataan dengan belum bisanya industri film kita mengangkat tema superhero tersebut dalam tanda kutip dengan serius ya. Banyak rumor dan berita yang berterbangan sana-sini bahwa Indonesia akan membuat film superhero, tapi lagi-lagi bukan berarti itu seperti yang kuinginkan. Sampai akhirnya screenplay Bumi Langit muncul dengan mengumumkan bahwa film Gundala akan digarap. Diikuti dengan pengumuman jagat sinema Bumi Langit jilid pertama. Aku langsung pantengin terus update-update beritanya. Proyeknya sudah sampai mana? Apa jangan-jangan batal seperti yang sudah-sudah karena minimnya apresiasi dan peminat? Sampai akhirnya aku ketemu Jagan Kancil nih, yang begitu rajin mengupdate film-film superhero tanah air. Anyway, itu sedikit curcolku ya guys tentang bagaimana aku begitu patriotis. Lanjut lagi ke film Sri Asih. Ini adalah review non-spoiler jadi aman bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sih film Sri Asih dari Bumi Langit Cinematic Universe ini. Untuk breakdown detail menarik dan easter egg serta mid-credit scene-nya aku akan buat setelah mungkin aku tahu pencapaian film Sri Asih ini sampai mana. Karena aku begitu mengapresiasi mahakarya ini. Kalian juga tolong jangan spoiler dulu sebelum film ini atau selesai dengan misi mereka, yaitu memperkenalkan superhero mereka, agar mereka dalam hal ini screenplay Bumi Langit bisa mengembangkan dan tetap semangat membuat jagat sinema Bumi Langit atau karya anak bangsa Indonesia ini terbang tinggi di langit dunia. Ngomong apa sih gue? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Dari segi cerita, kurang lebih formula cerita yang digunakan di film Sri Asih sama seperti di film Gundala. Menceritakan tentang origin story Sri Asih. Bedanya di bagian akhir film Sri Asih tidak keteteran nih. Justru itu yang menjadi kelebihan dari film ini. Tidak seperti film Gundala yang terkesan hanya berteriak bahwa Bumi Langit Cinematic Universe itu ada loh. Di film Sri Asih ini terkesan kami serius loh, dan siap bersaing serta mampu berkembang. Film Sri Asih sekaligus membuka cerita yang lebih luas untuk proyek-proyek selanjutnya. Unsur komedi di film ini pun cukup menurutku. Tidak berlebihan dan memang perlu untuk membuild up karakter lainnya yang memang berada di ranah tersebut. Ada juga unsur romance-nya, namun hanya sekedarnya saja ya, agar film ini juga tetap di ranahnya, yaitu superhero. Untuk unsur politiknya pasti ada. Porsinya pas tidak sekental Gundala. Dan itu juga hanya untuk motivasi villain utamanya saja. Plot hole tentunya masih ada dan terkesan memang dibiarkan seperti itu. Mungkin agar kita para fans dapat berteori. Ini bagaimana ya nantinya? Untuk plot twistnya ini cerdas sih. Pertama kita dibuat, paling gini. Tiba-tiba di transisi babak 2 dan 3, loh kok bukan ternyata. Lalu ternyata memang benar dia. Konektivitas antara cerita pun mulus dan natural, tidak terkesan dipaksakan. Dari segi scoring musiknya, no comment deh. Bagus dan epic parah. Udah itu aja. Dari segi sinematografi, oke, namun masih belum banyak sesuatu yang baru. Untuk pencahayaan mantap. Kita masih bisa melihat bahkan walaupun itu di scene yang gelap.
color gradingnya ini standar DC ya, dark dan consistent. Untuk visualnya, nah ini nih yang kalian tunggu-tunggu nih. Untuk kamera movementnya, di satu sisi ketika kamera track out objek, yang saya lihat seperti goyang, dan itu terkesan seperti CGI yang tidak sempurna. Padahal itu bukan efek visual CGI, namun itu tidak mengganggu sama sekali. Lalu untuk efek CGI-nya sendiri bagus. Jika project selanjutnya bisa menaikkan tingkat kemulusannya lagi, Bumi Langit, kalian sudah bisa explore visual yang memang banyak membutuhkan itu. Ini PR-nya sih. Aku yakin Bumi Langit juga masih mengusahakannya. Semangat ya screenplay Bumi Langit Cinematic Universe, kalian luar biasa. Intinya sebuah impian yang sedang dibangun ini jangan dirusak dengan tidak peduli dan skeptis membanding-bandingkan dengan hal yang memang masih kita usahakan, tanpa adanya apresiasi sama sekali pada film ini. Mungkin cukup dulu pembahasan kali ini. Silahkan like kalau kalian suka, komen jika ada kritik dan saran, jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan sampai jumpa. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu.